InsyaAllah hari Rabu tanggal 23 kita kedatangan guru kita yang mulia Syekhuna Dr. Usamah Said Al-Azhari. Kalau di Makkah ada Syekh Yasin, di Mesir ada yang mengumpulkan sanad-sanad, meriwayatkan sanad-sanad riwayat hadis itu. Itulah Syekh Usamah. Beliau masih muda, 40-an lah rasa saya umur beliau, baru 40-an. Saya mengaji kepada beliau waktu itu, beliau sedang dalam proses studi S3. Tapi beliau diakui keilmuannya oleh ulama-ulama Al-Azhar. Beliau alim, muda lagi. Maka disebut dengan ulama, disebut Mesir itu diistilahkan dengan Imam Subuki di zamannya, alim. Apa saja masalah dalam hukum Islam itu beliau bisa menyelesaikan. Beliau diangkat sebagai penasihat Syekhul Azhar dan Grand Syekh, dan beliau juga penasihat Presiden Mesir. Beliau Syekh Usamah. Jadi beliau hari ini keliling di Indonesia selama 10 hari. Kita dapatlah Riau sehari, balik langsung nanti balik ke Jakarta, langsung balik besoknya ke Mesir di hari Rabu tanggal 23 di Nurul Azhar di Palas, pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, YTWU. Jadi di sana dibuat, hadir para masyaikh, ustaz-ustaz, ya Ustaz Abdul Samad juga hadir di sana. Syekh Usamah ini, beliau ini murid kesayangannya Syekh Ali Jum'ah. Ya, saya Al-Fakir, alhamdulillah mungkin dapat barakah dari beliau juga lah dulu, maka dapat percikan-percikan itu. Ketika beliau nak masuk masjid, Masjid Azhar itu besar. Jadi kita ngajinya di ruang atra, umpama ruangan atra, itu masuk itu. Beliau keturun mobil pegang sendal. Yang megang sendal itu saya Al-Fakir. Pegang sepatu beliau itu saya khidmat. Kadang tongkat, kadang tas beliau, kadang beliau bawa keluar kota untuk pergi acara-acara ihtifal peringatan-peringatan. Kemudian ketika saya nak minta izin ke Sudan ketika itu melanjutkan studi, beliau bawa, ta'al maktabah. Mesir itu enak, Pak. Kitab banyak di Mesir itu. Banyak dan murah lagi. Makanya kawan-kawan yang kuliah di Sudan, di Maroko, hatta kawan-kawan yang kuliah di Madinah pun kalau mencari kitab, ya ke Mesir. Beli kitab di Mesir, kemudian dikirim pakai kargo. Jadi saya masih ingat dibawa belah beliau, saya oleh beliau keliling-keliling, ambil kitab, mana kitab yang dibutuhkan, jadi saya ambil, beliau membayarnya. Ya dulu biasa saya, beliau tidak ada jabatan baru, tapi hari ini saya tengok protokolernya sudah setingkat menteri, kita lihat yang ya namanya penasihat presiden. Beliau ini memang Masya Allah luar biasa. Beliau yang mengaji dengan beliau usia muda, tapi mengaji dengan beliau itu ulama-ulama sepuh juga banyak. Karena beliau ini memang mulazamah dengan Syekh Ali Jum'ah itu lama. Memang duduk mengaji dengan Syekh Ali Jum'ah, memang di kopinya ya Syekh Ali Jum'ah itu oleh Syekh Usamah. Beliau salah satu. 16, saya coba hitung-hitung, 16 kitab yang saya baca selama 4 tahun dengan beliau. Dan itu hampir seluruhnya tamat. Jadi ketika di Jakarta itu, saya WA beliau respon dan langsung saya datang. Dan saya tengok kan, ini kitab-kitab yang pernah kita baca, yang pernah kami pelajari dengan Tuan Guru, CD kata saya. Beliau baca, ya 16 kitab. Seluruhnya. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu tasawuf, ada hadis, ada fikih, ada mantiq, ilmu mantiq. Dalam Islam itu ada namanya ilmu mantiq, ilmu rasional, ilmu akal. Itu banyak pesantren-pesantren sekarang tak membaca lagi, tapi kita pelajari nanti ilmu mantik. Itu penting itu, karena Imam Ghazali mengatakan orang yang tak belajar ilmu mantik maka dikhawatirkan khalal dalam akalnya. Khalal itu rusak akalnya, rusak. Kalau belajar mantik tadi akalnya tadi sudah dibimbing oleh mantik. Beliau lah nanti datang hari Rabu ba'da zuhur tanggal 23, kita mengundang seluruh kita yang hadir. Kita lama dulu ingin mengundang beliau, ingin mendatangkan beliau ke sini, tapi alhamdulillah kemarin melobi-lobi dan saya sampaikan saya nunggu ziarah CD, kata saya, ziarah Tuan Guru ke tempat kami ke Riau, Sumatera. Jadi kata beliau, jadi siap kata beliau, insya-Allah itulah kita agendakan ba'da zuhur insya-Allah. Jadi kalaupun juga ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum selesai dibahas, boleh tulis, nanti tanyakan. Tulisnya pakai bahasa Arab. Kalau nak pandai saya terjemahkan. Tulis saja dengan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. Ustaz Abdul Samad mungkin sebagai
penterjemah insya-Allah. Beliau salah satu masyaikh yang saya perhatikan yang sayang kepada hewan itu. Beliau ada dalam video beliau sedang dengan kucing. Kadang ada waktu beliau datang ke Eropah, kalau tak salah ada anjing. Kemudian anjing tadi memandang ke beliau, kemudian didatangi beliau oleh anjing. Pas pula beliau ada membawa sesuatu, jadi beliau berikan kepada anjing itu. Itu. Jadi beliau salah satu yang menganjurkan kami, pertama kali konsep selamat itu adalah ihtiramul aqwan namanya. Ihtiramul aqwan itu hormati aqwan. Aqwan ini ciptaan Allah. Baik itu hewan, baik itu orang kafir. Harus juga kita menempatkan dia di dalam dada kita. Jadi ketika kemarin waktu di UNJ hari Rabu beliau ada memberikan muhadarah di Universitas Negeri Jakarta. Saya hadir ke sana. Jadi saya dah ada juga terbesit di dalam hati ini, Syekh ni tersinggung nanti. Kucing tu dah 2 kali mau naik pentas kucing tadi. Di stop terus oleh orang. Pertama beliau tak nampak, saya nampak. Ini kalau nampak ni kena marah ni kata saya. Pas kali yang kedua memang saya pun tak tahu, mungkin itu pula karamah Syekh Usamah ni. Pokoknya hewan-hewan tu mau datang kepada beliau. Sekali kucing tadi karena dari samping di stop, saya nampak, cuma Syekh tak nampak. Kucing tadi dari depan dia lewat. Dari depan kan ada ini kursi, ini hadirin. Kan tengah-tengah tu kan langsung ke pentas itu. Dari situ kucing dia lewat, kucing warna putih. Dah sempat naik kucing tadi ke ke pentas, tiba-tiba panitia tangkap kata panitia. Dikejarlah oleh panitia tadi. Untungnya panitia ni agak sopan, ditangkapnya kucing tadi, dibawa keluar. Kata Syekh Usamah, kucing tadi tolong bawa ke sini lagi. Terpaksa lah dicari kucing tadi balik. Saya dah saati saya, ni Syekh marah ni kata saya. Karena beliau waktu mengaji dulu di Al-Azhar gitu juga. Di mana beliau itu suka kali kucing tidur di atas paha beliau. Suka sekali. Jadi ambil kucing tadi. Paksalah dicari panitia kucing tadi keluar, diambil balik, digendong, dikasih ke beliau. Memang nyaman kucing tadi duduk di paha beliau. Duduk. Jadi ni beliau ni setelah itu beliau lagi yang memberikan muhadarah. Jadi setelah itu beliau sampaikan. Kucing ini pun sudah pergi. Itu jadi bahan beliau. Ada beliau ceramah masalah kucing saja hampir 1 jam lagi. Nah itu aja jadinya bahannya. Pada judulnya itu moderasi apa untuk membahas masalah kucing. Jadi kata beliau, kami diajarkan oleh guru-guru kami untuk menghormati aqwan. Aqwan itu makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Di antara ciptaan Allah itu adalah kucing. Kenapa kita tidak menyadari ada hadis sahih tentang seorang perempuan masuk neraka disebabkan kucing? Kenapa kita enggak ngeh? Kenapa kita tidak sadar gitu? Perempuan masuk neraka disebabkan karena kucing. Berarti kucing ini bukan sepele ini, kata beliau. Jadi setelah itu beliau bercerita. Saya pernah juga mendengar cerita ini dulu waktu di Mesir, tapi kemarin beliau ulang lagi cerita itu sehingga bernostalgia lah akal saya dengan waktu itu dengan di Mesir. Ada Syekh 250 tahun lalu, namanya Syekh Dardir. Makam beliau di belakang Masjid Al-Azhar. Sekitar 250 tahun lalu. Syekh Dardir ini dikenal dengan ulama ahli mazhab Maliki. Mazhab Maliki di Mesir itu syekhnya itu namanya Syekh Dardir namanya. Syekh Dardir ini ke Masjid Al-Azhar itu pergi mengajar sama dengan beliau waktu ke Al-Azhar mengajar. Ketika beliau mengajar macam itu, ada kucing nak dekat kepada beliau. Itu beliau ceritakan. Cuma ada yang hadir ketika itu memukul kucing ini, mengusir kucing ini tapi dengan pukulan. Jadi kata beliau, untung yang tadi panitia mengambil tadi bagus-bagus diambilnya kucing. Kalau dipukulnya dia pula yang saya pukul, kata beliau. Ini dipukul depan Syekh Dardir, dipukul kucing tadi diusir oleh mereka. Ada salah seorang menganggap kucing mengganggu. Jadi kata Syekh Dardir, ambil kucing tadi balik. Kucing ini pun tak mau. Tak mau lari saya kucing karena ketakutan mungkin dipukul tadi. Akhirnya Syekh Dardir panggil kucing tadi.
Ta'al hina. Gaya bahasa orang ta'al hina. Datang kucing itu. Datang kucing, diambillah kucing itu, digendonglah kucing itu oleh beliau, dibawa duduk di majelis, di pengajian. Syekh Dardir ingin membayar kesalahan murid yang memukul kucing tadi itu. Kata Syekh Dardir, engkau beli makanan, cari makanan ke sana. Dikasih duit oleh Syekh Dardir. Ini duit, beli makanan, kasih untuk kucing ini. Dibeli makanan. Makanan itu dikasih ke Syekh Dardir untuk membayar apa? Untuk membayar kesalahannya Syekh Dardir kepada kucing ini, diberikanlah makan oleh Syekh Dardir tu kucing ini. Makan. Dah kenyang macam itu, dikosok-kosok oleh Syekh Dardir. Majlis tetap, pengajian tetap berjalan. Dah setelah selesai itu, Syekh Dardir pulang, orang pun pulang. Besoknya kucing tadi sudah menunggu di pengajian itu. Ditunggu Syekh Dardir pengajian ini. Menunggunya tentu untuk dapat makan, karena dapat makan dari Syekh Dardir gitu. Tunggu. Jadi ditunggu tetap. Syekh Dardir makanan yang kemarin itu masih ada, beliau ambil, beliau berikan. Beliau berikan. Tidak lama setelah itu datang satu kucing, datang dua kucing, datang tiga kucing. Akhirnya kata Syekh Usamah, setiap Syekh Dardir datang, itu di pintu sudah menunggu 200 lebih kucing. Murid di dalam menunggu, kucing di luar menunggu. Itu disebabkan karena mahabbatil aqwan. Saya termasuk Syekh Usamah ini, saya perhatikan orang yang mahabbahnya kepada hewan itu Masya Allah luar biasa. Kepada binatang macam itu, apalagi kepada manusia. Ada orang kepada binatang aja yang eloknya, kepada manusia galak. Ini enggak aqwan. Itulah dimaksud dengan aqwan. Sayangi ciptaan-ciptaan Allah yang ada. Itu beliau hadir, alhamdulillah. Kita sempat bermulazamah, alhamdulillah Allah takdirkan mulazamah ke beliau. Beliau itu punya nama kitabnya As-Sanadul Masriyin namanya. Itu di dalam itu terdapat ratusan nama-nama ulama yang beliau pernah mengambil ijazah hadis kepada ulama itu. Termasuklah satu ulama dari Kalimantan. Di dalam kitab itu, dalam kitab As-Sanadul Masriyin. Kitab itu tebal daripada ini lagi, namanya As-Sanadul Masriyin. As-Sanadul Masriyin itu sanad-sanadnya jalur Mesir. Itu orang Asia, saya baru pertama kali yang beliau beri kitab itu. Setelah dicetak, kemudian beliau ambil. Saya termasuk orang yang pertama orang Asia beliau berikan ke Indonesia. Jadi beliau ini ada ke Kalimantan itu berjumpa dengan salah seorang ulama sudah meninggal dunia, ke Kalimantan Selatan tak salah, namanya Syekh Husni Tamrin namanya. Syekh Husni Tamrin ini beliau dulu lama di Makkah menjadi khadimnya Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin menjadi khadim itu ya seperti itulah, bawakan sendal Syekh Yasin, sepatu Syekh Yasin, kadang nyiapkan sejahan untuk Syekh Yasin, kadang cuci pakaian Syekh Yasin, namanya Syekh Husni Tamrin. Syekh Husni Tamrin ini banyak memiliki riwayat-riwayat hadis dari Syekh Yasin. Jadi Syekh Usamah ini dulu beliau ya tahun-tahun 2010-an kalau tak salah itu. Beliau dari Mesir pergi ke Kalimantan cuman mengambil riwayat hadis dari Syekh Husni Tamrin. Begitu nih. Makanya beliau ni sudah keliling dunia mencari ulama-ulama ahlul hadis. Syekh Husni Tamrin. Saya punya niat hati meriwayatkan hadis ke Syekh Husni ini. Balik saya dari Mesir, rupanya beliau pun sudah wafat dan meninggal dunia. Itu dia. Jadi kalau riwayat-riwayat hadis ini itulah memang harus kita segerakan cepat untuk pergi meriwayatkannya. Kalau kita masih rencana kadang ada saja halangan yang Allah berikan kepada kita. Baik, itulah dia hari Rabu insyaallah ba'da zuhur. Yang punya waktu lapang silahkan datang. Insyaallah. Jauh ustaznya, jauhlah Syekh Usamah tadi ke Kalimantan lagi dari Mesir. Daripada kita. Jauhlah kita lagi ngaji daripada kita ke Mesir mengambil riwayat hadis dari beliau. Tentu lebih dekat ini. Jadi punya pakaikan kesempatan kita. Penterjemah ada nanti. Terjemahnya Ustaz Abdul Samad kalau tak salah saya. Nanti setelah itu baru ada majlis khusus para asatiz, para ustaz-ustaz. Kemudian setelah itu beliau makan malam dan balik lagi ke Jakarta. Besoknya berangkat ke Mesir.